Halo Sobat Halu, selamat datang kembali di Radio Halu Indonesia dalam program Halupedia. Bersama saya, Right, dan hari ini kita akan membahas tentang creepypasta. Sobat Halu, ada yang tahu apa itu creepypasta? Mungkin ada yang tahu, ada juga yang enggak. Jadi, creepypasta adalah cerita-cerita horor yang ditulis secara anonim. Maksudnya gak disertakan nama penulisnya, tapi ada juga yang menyertakan nama penulisnya. Itu tersebar di internet. Di internet, creepypasta ini diistilahkan sebagai plesetan dari kata copy paste. Jadi buat kalian yang ingin mengcopy paste, copy paste creepypasta ini, kalian nggak perlu khawatir bakal kena copyright, bakal ya dituntut sama pengarangnya. Namun tetap kalian sertakan tulisan ini cerita dari creepypasta bla 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 bla, aku ambil dari bla 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 bla. Ya untuk menghargai pengarangnya lah, biarpun kita kan ada yang anonim nih, kita jadi nggak tahu kan siapa pengarangnya. Jangan nanti kalian ngadi-ngadi, kalian bilang, oh ini ceritaku, aku begadang semalaman mikirin cerita ini. Gak ada akhlak, tidak menghargai penulis. Oke lanjut, creepypasta berbeda dengan cerpen seram pada umumnya. Creepypasta ini hanya terdiri dari beberapa kalimat atau paragraf singkat dan kebanyakan memiliki plot twist atau tulisannya dirangkai sedatar mungkin dengan maksud untuk menyembunyikan bagian menyeramkan dari cerita tersebut sehingga pembaca tertantang untuk memecahkan teka-teki di dalamnya. Dan creepypasta yang mengandung teka-teki ini biasa disebut riddle. RIDDLE. Oke, saya rasa cukup ya dengan pengertian dari creepypasta tadi. Dan sekarang saya akan membacakan dua creepypasta yang tidak menyeramkan. Oke, yang pertama di sini judulnya The Brick Wall atau Tembok Batu Bata. Buat teman-teman yang sudah pernah baca, jadi ini endingnya saya ubah sedikit ya. Ya, saya mulai. Masih adalah seorang tentara yang tak begitu beruntung untuk dapat menyaingiku, sang pemimpin komandonya. Namun ia tetap tak mau kalah. Ketika itu sungguh terasa memuaskan saat ujung pedangku menembus jantungnya dalam duel yang dia tantangkan kepadaku. Dengan rasa bangga oleh kemenangan, aku menyaksikan tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Para kadet lain tampak depresi berminggu-minggu setelahnya. Mereka sering sekali membicarakan Masi, tapi aku mengacuhkan obrolan mereka. Suatu malam, aku pamit ke bilik untuk menyendiri. Lalu beberapa saat kemudian, sekelompok pria yang dulunya pernah menjadi teman-teman Masi datang dan ikut nimbrung bersamaku. Aku terkejut dan senang sekali setelah mereka bercerita bahwa akhirnya mereka sadar dan telah melihat sendiri jika Masi adalah letnan tingkat bawah yang tak punya sopan santun serta seorang pembual. Kami minum dan tertawa bersama. Aku pun minum terlalu banyak malam itu. Salah seorang kadet mengajak untuk melakukan penjelajahan ke bagian kamar tahanan yang ada di bawah tanah. Gagasan itu terdengar menarik bagiku. Kami pun beranjak pergi dengan begitu bersemangat, sambil minum-minum dan bernyanyi serta tertawa-tawa. Suara kami menggema ke sepenjuru lorong-lorong sempit. Kami masuk semakin dalam ke ruangan bawah tanah. Kepalaku terasa pusing dan lututku selemas karet setelah minum sebanyak itu. Aku pun jatuh pingsan akibat terlalu mabuk. Ketika aku siuman, aku berada dalam posisi terlentang dengan kedua pergelangan tanganku juga kakiku dipancang ke lantai. Oh, rupanya para kadet pemabuk itu mau mengerjaiku. Batinku. Hei, lucu sekali tuan-tuan, seruku. Sekarang bebaskan aku. Tapi para kadet itu hanya diam saja. Lalu beberapa saat kemudian, para sahabat karib Masi
muncul di ambang pintu sambil menenteng skop semen dan sebuah cangkul. Kadet yang lain mulai mengangsurkan batu bata kepadanya. Lalu saat itulah aku tahu kalau mereka akan menemboki pintu masuk dari ruangan di mana aku terpancang di dalamnya. Sangat lucu, kataku lagi. Tak seorang pun menggubrisku. Mereka terus bekerja dalam hening, menata bata demi bata sampai satu baris selesai. Lalu melanjutkan baris kedua. Mereka pasti sedang mempermainkanku tentu saja. Kemudian, sahabat karib masih berhenti sebentar dan menatap lurus ke mataku. Ketika itu juga aku pun menyadari bahwa mereka tidak sedang bercanda sama sekali. Jeritan demi jeritan mulai melengking keluar dari tenggorokanku sembari aku mencoba melepaskan diri. Namun, ruang tahanan itu terlalu dalam di bawah tanah hingga tak seorang pun yang akan mendengar teriakanku. Sedangkan mereka hampir menyelesaikan tumpukan bata terakhir. Aku merayu mereka menawari harta kekayaan yang kupunya dengan tujuan agar aku bisa menghindari takdirku ini. Namun tak ada yang mendengarkan penawaranku. Aku menyaksikan dengan takut dan jantungku berdebar semakin kencang saat potongan bata terakhir ditempatkan. Saat sinar cahaya hilang tak berbekas dari pandangan. Aku telah dikubur hidup-hidup dalam kedalaman, kesunyian, dan kegelapan tahanan ruang bawah tanah ini. Aku meraung-raung panik, menggeliat-geliat dari pancangan besi di kedua tangan serta kakiku. Namun pada akhirnya, tubuhku tetap terlentang di atas lantai dingin. Pergelangan tangan dan kakiku basah oleh darahku sendiri. Jari jemariku lecet akibat tadi mencakari lantai terlalu keras. Aku mendapati diriku menangis dalam amarah. Walaupun seumur hidup belum pernah aku seperti itu. Rasa perih oleh sebab pemikiranku membuatku kembali meraung-raung, mengesampingkan rasa sakit yang menyiksa pergelangan serta mata kaki, juga tanganku. Sinar matahari, aku harus melihatnya lagi, sekali saja. Jangan tinggalkan aku membusuk di sini sendirian. Jangan tinggalkan aku. Tapi aku memang hanya seorang diri, dan kengerian mencekam itu melingkupiku seutuhnya. Mataku mencoba menerawang dalam kegelapan total di sekelilingku. Namun tetap tak ada bedanya meskipun mataku terbuka atau terpejam. Oh Tuhan, aku tak bisa keluar. Aku tak bisa keluar. Aku tak bisa keluar dari sini. Entah sudah berapa lama aku di dalam sini. Tanpa penerangan, tanpa penunjuk waktu, dan yang paling penting, tanpa makan dan minum. Setiap kali memiliki tenaga, aku akan berteriak dengan harapan ada yang mendengarnya dan mengeluarkanku dari neraka kegelapan ini. Aku tak bisa keluar dari sini. Tolong aku, teriakku. Mungkin sudah ratusan kali aku meneriakkannya hari ini. Begitupun hari-hari sebelumnya. Seberapa banyak lagi kah aku harus berteriak agar kalian dapat mendengarku? Tenggorokanku bahkan sudah mati rasa. Samar-samar, aku mendengarnya entah dari mana. Oh, itu suara langkah kaki. Aku pun langsung berteriak lagi dengan sisa-sisa tenagaku yang terakhir. Semakin sering aku berteriak, semakin dekat langkah kaki itu. Hei, aku di sini. Di balik tembok bata. Aku tidak bisa keluar dari sini, ujarku. Lalu, terdengar suara seperti benda tumpul berat yang dipukul-pukulkan ke dinding dari arah depanku. Bertahanlah, kami akan menjempol dinding ini, kata seseorang di balik tembok bata itu. Setelah beberapa kali pukulan, tembok di depanku pun akhirnya roboh. Seberkas cahaya dari senter pun disorotkan ke wajahku. Akhirnya ada orang baik yang menolongku. Namun, setelah berdiri mematung selama beberapa saat, bukannya menolongku, orang-orang itu malah bercakap-cakap dengan ekspresi wajah yang tampak jijik. Ada mayat. Kira-kira sudah berapa lama mayat ini di sini? Entahlah, yang pasti sudah lama sekali. Hanya tersisa tulang belulangnya saja. Hei Sam, bukannya tadi kau bilang kau mendengar suara? Kau pasti mempermainkan kami. Ah, sudahlah.
Kita laporkan dulu kepada atasan. Begitulah percakapan mereka. Lalu mereka berlalu begitu saja, kembali meninggalkanku dalam kegelapan total. Hei, jangan bercanda. Aku masih hidup. Kembali! Begitulah ceritanya. Gimana Sobat Halu? Nggak serem kan? Iya kan Squidward? Iya kan Squidward? Next, cerita selanjutnya berjudul Peephole atau lubang intip. Kita mulai. Seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Donna tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Sejak ibunya meninggal, Donna hidup dan bergantung pada ayahnya. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mencintai satu sama lain sebagai ayah dan anak. Suatu hari, ayah Donna pergi keluar kota untuk mengurus sebuah bisnis pekerjaannya. Di saat mereka sedang sarapan pagi bersama, ia mengatakan bahwa ia akan pulang larut malam. Saat itu, ayahnya mencium kening Donna dan mengambil tas kerjanya, lalu berjalan keluar ke pintu depan. Hari itu, ketika Donna pulang dari sekolah, dia mulai menyelesaikan beberapa pekerjaan rumahnya dan langsung menonton TV di kamarnya. Pada tengah malam, ayahnya masih belum pulang ke rumah sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kamarnya dan tidur lebih dulu. Malam itu, Donna bermimpi bahwa ia sedang berdiri di tepi jalan raya yang sangat ramai. Mobil dan truk melesat dengan cepat dan dia khawatir akan tertabrak. Saat itu pula, dia memandang ke seberang jalan raya dan melihat sosok yang ia kenali sedang berdiri di sisi jalan. Sosok yang ia kenali itu adalah ayahnya. Kedua tangan ayahnya sedang berada di mulutnya dan ia tampak meneriakkan sesuatu kepadanya. Tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang ayahnya katakan. Karena kendaraan sangat cepat di jalan raya, dia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh ayahnya itu. Kemudian berulang kali dia berusaha mendengar apa yang ayahnya katakan. Tapi ia tetap tidak bisa mendengarnya. Saat itu ia memandang ayahnya tampak sedang sedih. Dia dapat melihat wajah ayahnya merona merah dan kedua mata ayahnya mengeluarkan air mata. Sepertinya dia tampak sedang putus asa dan mencoba untuk menyampaikan sesuatu kepada Donna. Saat itu juga dia hampir mendengar suara samar ayahnya. Ayahnya berkata, "Jangan buka pintunya." Tiba-tiba Donna terbangun dari mimpinya oleh suara aneh di luar pintu rumahnya. Tep, tep, tep. Ia mendengar suara langkah kaki seseorang tepat di depan pintunya. Kemudian seseorang di depan pintu itu membunyikan sebuah bel di pintu. Segeralah dia bergegas keluar dari kamarnya dan memakai sandal. Kemudian dia hanya mengenakan baju tidurnya. Ia berlari menuruni tangga dan pergi ke pintu depan di ruang tamu. Dia mengintip melalui lubang intip di pintunya. Dia melihat keluar, tampak wajah ayahnya, dan ayahnya menatap langsung ke arahnya. Sementara bel pintu terus berdering. "Oke, tunggu. Aku akan membuka pintunya," teriak Donna. Dia melihat melalui sebuah lubang intip di pintunya lagi. Dia melihat wajah ayahnya dengan sebuah ekspresi yang sangat tidak normal. Kedua matanya tampak terbuka lebar dan dia tampak sedang ketakutan. Kemudian gadis itu turun dan menjauhi lubang intip pintunya itu dan berdiri jauh di belakang pintu.
Ayah, dia berteriak di belakang pintu. Apakah ayah lupa membawa kunci cadangan rumah? Kenapa ayah tak menjawab? Ayah, aku mohon, jawab aku, teriak gadis itu. Suara bel pintu kembali terdengar. Ayah, aku mohon, aku butuh jawaban darimu, teriak gadis itu lagi. Sementara bel di pintu terus-menerus berbunyi. Namun tetap tidak ada jawaban dari seorang pun di luar rumah. Ayah, apakah ada orang lain bersamamu di luar sana? Teriak Donna. Namun tetap tak ada balasan. Bel terus berbunyi. Kenapa ayah tak mau menjawabku? Ayah, aku mulai merasa takut, teriak Donna dengan nada ketakutan. Aku tidak akan membuka pintu sampai ayah mengatakan sesuatu kepadaku. Bel pintu itu berdering dan terus berdering, tetapi tetap tidak ada jawaban sama sekali dari ayahnya di luar sana. Selama semalaman, Donna yang sedang ketakutan meringkuk di sudut lorong. Dia sungguh tak berdaya mendengarkan suara dering bel pintu tanpa henti-hentinya. Dan bel itu berbunyi selama berjam-jam. Akhirnya, ia pergi ke dalam kamarnya dan tertidur dalam keadaan yang sangat gelisah. Saat pagi tiba, ia terbangun dari tidurnya dan mulai merasa tenang. Dia langsung pergi ke ruang tamu dan ia mulai berjalan perlahan-lahan ke pintu. Ia mencoba melihat melalui lubang intip di pintu. Ayahnya masih ada di sana, dan dia tetap menatapnya dalam ekspresi yang tidak normal. Saat itu, Donna hati-hati membuka pintu, dan saat pintu terbuka, ia langsung dihadapkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Kepala ayahnya terpenggal. Dan digantung tepat di depan lubang intip. Dan di sana ada sebuah catatan yang melekat pada bel di pintu. Catatan itu ditulis dengan tinta berwarna hitam yang isinya gadis yang pintar. Ya, sekian cerita hari ini. Gimana? Gak serem kan? Atau Sobat Halu mau yang lebih serem? Iya, tunggu aja di siaran selanjutnya. Untuk pesan moralnya, ya gak ada pesan moral ini. Ya kalau pesan dari saya sih, kalau Sobat Halu mau baca-baca creepypasta, mau baca-baca cerita kayak gini, ya tetap bedakan aja mana yang fiksi, mana yang nyata. Soalnya banyak tuh di luar sana yang penikmat creepypasta itu saking halunya mereka nganggep cerita-cerita ini tuh dari kisah nyata, padahal ya fiksi. Oke, terima kasih Sobat Halu yang sudah mendengarkan siaran hari ini. Jangan lupa seperti biasa, like, komen, dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan share ke teman-teman kalian ya. Saya Raid, pamit undur diri. See you next sound.